Perkenalkan, kami dari kelompok 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, kami sedang berada di kaki-kaki Desa Bontebirang Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, untuk melakukan wawancara dengan kakak sebagai pelaku usaha budidaya hidroponik selada. Nah, wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kewirausahaan yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik kewirausahaan secara nyata melalui pengalaman langsung dari pelaku usaha. Nah, terima kasih atas waktu dan kesediaan kakak untuk menjadi narasumber kami. Baik, mari kita langsung saja memasuki sesi wawancaranya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bisa Kak diperkenalkan siapa namanya, dan apa nama usaha yang dijalankan, dan sejak kapan usaha ini didirikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nona, dan nama usahanya yaitu Nona Hidroponik dan berdiri sejak tahun 2020 atau 2021. Jadi usahanya didirikan pada tahun 2021 nih Kak. Nah, pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangi berdirinya usaha ini dan apa motivasi kakak dalam berwirausaha? Yang melatar belakangi berdirinya usaha ini itu karena melihat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sayuran yang sehat, segar, serta bebas dari pestisida. Dan motivasi saya adalah menyediakan produk yang berkualitas sekaligus membuka peluang usaha yang ramah lingkungan. Pertanyaan ketiga, apa visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai melalui usaha ini? Untuk visinya yaitu menjadi penyedia sayuran hidroponik berkualitas dan terpercaya. Misinya menghasilkan sayuran segar, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sayuran sehat serta meningkatkan kesejahteraan usaha. Pertanyaan selanjutnya, produk atau jasa apa yang ditawarkan dan apa keunggulan yang membedakan usaha ini dari para pesaingnya, Pak? Untuk produk yang kami tawarkan itu ada selada hidroponik. Keunggulannya yaitu untuk selada hidroponik ini sendiri lebih segar, bersih, dan bebas dari pestisida serta kualitasnya terjaga. Pertanyaan kelima, siapa target pelanggan atau konsumen utama dan bagaimana segmentasi pasar yang dituju? Untuk target pelanggan kita yaitu ada beberapa supplier yang datang sendiri atau bisa juga kita targetkan yaitu frozen dan masyarakat yang peduli terhadap pola hidup sehat. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh saya. Baik Kak, selanjutnya strategi pemasaran apa yang digunakan untuk menarik pelanggan, mempertahankan serta meningkatkan kepuasan pelanggan? Untuk strategi pemasarannya itu kami pasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan apakah dalam menjalankan usaha ini kakak memanfaatkan media digital seperti media sosial? ya. Selanjutnya, boleh kami mengetahui berapa modal awal yang digunakan saat memulai usaha ini? Modal tersebut berasal dari mana? Dan bagaimana modal bisnis atau sumber pendapatan dari usaha yang kakak jalankan? Untuk modal awalnya itu sekitar 2 juta dan akan modal pribadi. Untuk pendapatan yang kami dapatkan sebulan itu bermacam-macam. Kadang ada yang keluar sekitar 40 kilo atau 50 kilo. Baik, Kak, jika tidak keberatan, boleh kami mengetahui kisaran omset usaha baik per hari, per minggu maupun per bulan? Untuk per hari kadang tidak menentu karena beberapa pelanggan itu dia seringkali ambil banyak, dan untuk per bulannya juga kadang tidak menentu, tapi biasanya untuk per bulan itu paling 5 juta atau 6 juta. Baik, Kak, bagaimana kakak mengelola biaya operasional saat serta melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam usaha ini? Untuk
semua pemasukan dan pengeluaran itu dicatat secara sederhana menggunakan buku kas. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya Kak, saya yang akan bertanya lagi. Jadi bagaimana jam operasional usaha ini Kak, dan apa saja perlengkapan atau fasilitas utama yang Kakak gunakan? Untuk jam operasionalnya itu tidak menentu kadang, tapi biasanya buka mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 12 malam. Dan untuk peralatan yang digunakannya itu bisa dilihat ada pompa air dan peralatan panen serta instalasi hidroponik. Selanjutnya Kak, siapa pemasok bahan bakunya dan bagaimana cara Kakak menjaga agar pasukannya tetap lancar? Untuk bahan baku seperti benih, nutrisi dan perlengkapan hidroponik diperoleh dari toko pertanian yang sudah langganan dengan kami. Lalu berapa jumlah tenaga kerja yang Kakak miliki atau bagaimana pembagian tugasnya? Untuk tenaga kerja mungkin cuman saya dan orang tua, dan untuk pembagian tugasnya kalau saya itu di bagian pemasaran, dan untuk keuangan itu ada ibu. Terus gaya kepemimpinan seperti apa yang Kakak terapkan dalam mengelola usaha ini Kak? Kami menerapkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan bekerja sama, dan setiap dari kami itu dapat memberikan masukan apa-apa yang kurang. Lalu inovasi apa saja yang sudah Kakak lakukan untuk meningkatkan kualitas produk atau mengembangkan usaha ini? Untuk inovasi, kami terus meningkatkan kualitas budidaya, memperbaiki sistem hidroponik, dan menggunakan kemasan yang lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, pertanyaan selanjutnya, kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan usaha dan bagaimana cara mengatasi? Tantangan yang sering dihadapi yaitu perubahan cuaca, tanah, serta harga yang bahan baku. Solusinya yaitu kita melakukan perawatan tanaman secara rutin dan menjaga kualitas serta memperluas jaringan pemasaran. Jadi bagaimana cara mengevaluasi kinerja usaha serta menyusun rencana pengembangan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Untuk evaluasi dilakukan setelah melihat hasil panen, omset dan biaya operasional serta masukan dari pelanggan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rencana pengembangan usaha. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah usaha ini telah memiliki legalitas, perizinan, sertifikat halal, atau bentuk penerapan etika bisnis lainnya? Untuk sertifikat halalnya itu belum ditemukan karena produk ini merupakan sayuran yang segar. Apakah usaha ini memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta apakah terdapat peluang untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional maupun internasional? Iya, kami menerapkan sistem budidaya yang hemat air, mengurangi penggunaan pestisida kimia, serta berharap dapat memperluas pasar hingga tingkat nasional di masa depan. Dan pertanyaan terakhir ya Kak, apa harapan dan pandangan Kakak terhadap perkembangan dan keberlanjutan usaha ini di masa yang akan datang? Harapan kami adalah pada usaha selada nona hidroponik ini semakin berkembang, memiliki lebih banyak pelanggan, serta meningkatkan kapasitas produksi. Oke, baik Kak Nona, tidak terasa kita telah sampai di penghujung sesi wawancara. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, serta ilmu dan pengalaman yang telah Kakak berikan kepada kami. Semoga usaha budidaya hidroponik selada yang Kakak jalankan semakin maju, berkembang, dan sukses ke depannya. Sebelum kami mengakhiri wawancara ini, kami ingin meminta izin kepada Kakak, apakah Kakak berkenan apabila video hasil wawancara ini kami unggah ke YouTube? Ayo. Baik Kak, terima kasih banyak atas
izin yang telah diberikan. Kami sangat menghargai kesediaan kakak untuk menjadi narasumber dalam tugas kami. Kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat tutur kata maupun sikap kami yang kurang berkenan. Demikian wawancara yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Nona hidroponik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. I just had to let you know you're